Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kedatangan saudara-saudara saya ingin berniat meruqyah atau membaca ruqyah membersihkan diri. Nah, ini untuk teman saya. Keluhannya gimana, Bang? Keluhannya badannya seperti ada yang aneh, sholat malas, gitu. Sholat malas, badannya sakit kayak merasa diikutin. Ya. Nah, kalau ini bro gimana, bro? Kalau saya biasanya ya sama, kalau lebih biasanya sholat sering telat, kemudian lupa rakaat, kadang juga ya saat mengaji juga kadang dapat gangguan. Tuh. Jadi keluhannya itu ya, mudah-mudahan nanti dengan ruqyah semuanya dilancarkan, Allah bersihkan, Allah hilangkan. Kan sebelumnya udah pernah diruqyah sama kita kan, ruqyah kita sekalian edukasi bahwa ruqyah itu semuanya bisa, semua itu bisa ruqyah, karena ruqyah itu simpel. Intinya ruqyah itu cuma satu, insya Allah. Selama kami belajar ruqyah, selama kami penanganan banyak yang ruqyah, intinya ruqyah itu cuma satu: bagaimana cara menempatkan Al-Quran itu di hati. Kalau Al-Quran sudah ditempatkan di hati dan di makom yang paling tertinggi, artinya di tempat di hati kita yang paling tinggi, maka insya Allah kalau ruqyah itu mudah. Karena kalau Al-Quran sudah ada di hati di makom yang tertinggi, insya Allah kita kenal Allah dan kita kenal Rasulullah, akhirnya kita bergantungnya sama Allah. Kalau kita udah bergantung sama Allah, ya insya Allah semuanya akan dilancarkan. Adapun dari teknik-teknik ruqyah seperti teknik cium parfum, kan biasa lihat kan di YouTube yang di episode sebelumnya atau di uploadan sebelumnya, ada teknik cium parfum, terus teknik sujud, terus teknik tawasul, terus teknik menunjuk ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat khusus Al-Quran, ayat-ayat tester, dimana kalau orang terkena gangguan jin maupun sihir, kalau menunjuk ayat-ayat itu nanti akan bereaksi seperti gemeteran, seperti mual-mual, bahkan sampai kesurupan. Itu sebenarnya alurnya satu kok. Teknik-teknik ruqyah alurnya satu. Alurnya itu cuma gini: segala sesuatu yang berkaitan dengan manfaat untuk tubuh maupun hati, atau intinya segala sesuatu yang bermanfaat bagi zahir dan batin, itu insya Allah jin itu nggak suka atau jin itu takut. Apalagi kalau manfaat itu diambil dari dasar Al-Quran dan Sunnah. Contohnya parfum. Kebanyakan orang nggak tahu parfum itu sunnah, memakai wangian itu sunnah, dan dianjurkan untuk orang yang haid itu juga harus pakai parfum misik toharoh, supaya darahnya cepat berhenti, atau biasanya untuk mensucikan pakai misik toharoh. Itu salah satu sunnah. Makanya saat digunakan misik itu baru ditempelkan di hidung, suruh menghirup, itu langsung reaksi. Karena apa? Itu dasarnya dari sunnah. Kalau dasarnya dari sunnah ataupun dari Al-Quran, maka powernya lebih besar. Maka reaksinya lebih besar. Nah, intinya kalau cuma bermanfaat itu nggak ada sunnah, itu bermanfaat. Misalkan contohnya makan lele, dia sakit kepala yang bertahun-tahun. Terus kalau di channelnya Ustadz Muhammad Faiza kan dimasakkan lele, terus dihidangkan ke pasien. Kok itu mungkinnya pakai lele? Karena lele itu bermanfaat bagi otak, karena mengandung beberapa vitamin. Nah, itu makanya reaksi. Jadi intinya teknik ruqyah itu segala sesuatu yang berkaitan, yang bermanfaat bagi tubuh maupun hati, zahir atau batin, itu jin takut. Apalagi kalau dasarnya dari As-Sunnah dan Al-Quran. Tapi kalau dalam sisi ruqyah jangan ditinggalkan sisi dakwahnya. Maksudnya itu utamakan dakwah. Gunakan teknik-teknik itu yang berkaitan dengan dakwah, yang ada kaitannya dengan dakwah. Contohnya
kayak gerakan sholat. Ayo kita, ini rukyah gampang kok, cukup sujud aja mereka langsung kabur atau reaksi muntah-muntah. Karena apa? Biasanya orang yang terkena gangguan jin maupun sihir, ini buat teman-teman di channel YouTube, biasanya orang yang terkena gangguan jin maupun sihir itu terindikasi males ibadahnya, sholatnya kocar kacir, kurang fokus, bener gak? Terus emosian, semuanya itu pasti berkaitan dengan ibadahnya yang nggak teratur. Makanya kita pakai teknik sholat, gerakan sholat sambil menyentil atau menyinggung itu. Gerakan sholat aja kalau dipraktekkan, misalkan kita ruku niatkan mengeluarkan, niatkan kita belajar gerakan sholat, menyempurnakan gerakan sholat untuk mengeluarkan gangguan jin maupun sihir, insya Allah itu keluar. Apalagi kalau kita itu sholat benar-benar untuk membersihkan hati, karena sholat itu kan bisa membersihkan hati. Sebagaimana hadisnya Rasulullah, kalau kita ibaratkan 5 kali sehari itu mandi di sungai, maka badan kita bersih, nggak berkaratnya kan gitu. Tapi kan kadang orang yang terkena gangguan jin maupun sihir itu pasti susahnya sholat. Makanya ada teknik namanya sujud, pakai teknik proning. Ada yang namanya teknik proning, itu teknik buat mengeluarkan gangguan jin seperti yang ada di dada, yang ada di perut. Nah itu juga ngaruh juga buat yang sedang kena COVID, itu juga bisa praktek buat proning position atau sujud. Nah kita lanjut langsung ke rukyah ya. Ini tolong diambil kreseknya. Benar rukyah gimana? Apakah harus dibaca semuanya dari awal sampai akhir? Itu bagus, tapi biasanya pengalaman kami, kalau orang itu sudah sering baca Al-Quran, sudah rajin wirid, sholatnya terjaga, ya kita pakai metode cepat. Kami juga ada metode cepat yang biasanya itu untuk mempersingkat waktu. Kadang karena waktu kita sebagai pengajar atau ada aktivitas lain tidak memungkinkan, jadi kita pakai metode cepat. Nah insya Allah ini kita praktekkan pakai metode cepat, yang intinya nanti istighfar. Kalau udah istighfar, nanti kita sambungkan hati sama Allah. Inti dari rukyah adalah sambungan hati sama Allah. Nanti sambungan hatinya pakai Asmaul Husna, biasa Asmaul Husna, sholawat. Habis sholawat nanti bersyukur sama Allah, baru nanti kita doa. Nanti kita lanjutkan ini. Kalaupun ada rukyah yang bacaannya banyak, itu biasanya sebagai stimulus, karena biasanya orang itu jarang baca Al-Quran. Moga-moga atau berharap setelah kita baca rukyah dengan bacaan yang panjang, akhirnya si pasien ini tergerak untuk belajar Al-Quran atau untuk membaca Al-Quran lagi. Tapi kalau orangnya sudah kayak teman-teman saya ini udah baca Al-Qurannya, insya Allah dia udah rajin atau wiridnya udah bagus, sholatnya udah pelan-pelan udah mulai bagus, kita pakai metode cepat insya Allah. Nah semua bapak atau ibu insya Allah bisa mempraktikkan di rumah. Baik, ya, kita istighfar dulu. Bayangkan saat istighfar itu seakan-akan kita hari terakhir kita meminta ampun, terus seakan-akan itu kita setelah istighfar ini Allah cabut ruhnya. Ya, kita bareng-bareng istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sambungannya hatinya sama Allah, teriakan nama Allah, seakan-akan itu teriakan anak kecil yang sedang menangis, yang sedang berharap sama Allah. Kita sambungkan, belajar latihan menyambungkan hati bareng-bareng.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana. Kita salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita baca bersyukur sama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dekatkan mulutnya ke keseknya, ke mulut, buka mulutnya. Niatkan mengeluarkan penyakit ya. Niatkan mengeluarkan, buka mulutnya. Niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aminkan doa saya dalam hati. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah. Jika di dalam tubuh kami ya Allah terdapat gangguan jin maupun sihir ya Allah, terdapat gangguan jin maupun sihir ya Allah, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah dengan hakmu ya Allah, dengan kekuatanmu ya Allah, ya Allah. Jika di dalam dada kami terdapat penyakit hati ya Allah, keluarkanlah semuanya ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah, bersihkanlah zahir dan batin kami ya Allah. Ya Allah, jika ada penyakit medis maupun non medis ya Allah, keluarkanlah ya Allah. Yang ada di kaki ya Allah, keluarkanlah ya Allah. Yang ada di kaki keluarkanlah ya Allah. Yang ada di dada keluarkanlah ya Allah. Yang ada di punggung keluarkanlah ya Allah. Yang ada di kepala keluarkanlah ya Allah. Dengan hakmu ya Allah, dengan izinmu ya Allah, dengan kekuatanmu ya Allah, dengan barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keluar semuanya. Dengan keluar yang ada di perut, yang ada di dada, yang selama ini mengganggu amal ibadahnya, yang selalu malas, yang bikin was-was, yang bikin enggak konsentrasi dalam ibadah, yang ada di kepala, keluar. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar. Yuk, kita dorong ya dari ini, niatkan. Kita dorong dari tulang ekor. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar semuanya. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar semuanya. Keluar. Kita dorong sampai ke tengkuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dari dadanya, dari perut naik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dari perut naik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jalla bi barakati. Ayat kursi Allah, keluarkan semua yang ada di dalam tubuhnya ya Allah, yang mengganggu pikirannya ya Allah, yang membuat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعده حفظهما ولا يعده ya Allah Engkau menjaga langit dan bumi ya Allah Engkau menjaga langit dan bumi ya Allah menjaga mereka mengeluarkan dalam tubuh ya Allah pasti Engkau mampu ya Allah itu hal yang kecil bagimu ya Allah ولا يعده حفظهما وهو العلي العظيم. Semuanya keluar yang masih di dalam dada, yang masih di punggung keluar, yang masih di punggung yang sini keluar semuanya. Keluar, yang di sini keluar, yang di sini keluar, yang di sini keluar, yang di punggung semuanya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين يوم هم بارزون لا يخفى على الله منه شيء لمن الملك اليوم لله واحد القهار ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. Nah, seperti ini kalian dikeluarkan. Idza antum takhrujun, buka mulutnya. Idza antum takhrujun. Ulang. Idza antum takhrujun. Saya tarik lagi dari tulang ekornya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Idza antum takhrujun. Buka mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia masih terikat. 1 2 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadzalika tukhrajun. Dari sini aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini teman saya apa? Yang satu lagi. Bismillah. Niatkan mengeluarkan penyakit ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Allahu Akbar. Dari sini keluar semuanya. Bara'atun minallahi wa rasulihi illal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Innama harrama 'alaikumul maytata wad damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Halo. Apa? Tangan kanan. Ini yang ada foto ulama kan bro? Oh ada foto ulama. Ini ada foto ulama. Enakan nggak bro? Gimana rasanya? Enggak plong? Oh, supaya kita tes sambil edukasi ke teman-teman yang ada di rumah. Ini kita pakai parfum, ini parfum yang biasa saya pakai buat dia parfuman. Nih aroma. Nah, ini parfum bisa dicoba. Kalau kita ada gangguan kayak gelisah, sesak di dada, terus intinya gangguannya di area dada, area perut. Karena alurnya gini, sifat jin itu panas, sifat jin itu panas sehingga emosi biasanya kalau di dalam tubuh kita ada gangguan jin maupun sihir itu emosinya kita nggak kontrol. Biasa gelisah, emosian, marah-marah, terus
sedih yang berlebihan itu emosinya nggak terkontrol, sehingga kalau emosi nggak terkontrol jantung itu denyutnya nggak normal atau nggak stabil. Makanya dengan mencium parfum ini harapannya jantung itu nanti akan stabil, rileks. Kalau udah rileks, sifat jin yang tadinya berdenyut keras ini kalau mau masuk mau ke hati ini nggak bisa karena dia udah rileks. Makanya akhirnya apa? Dia jadi reaksi mual-mual, muntah-muntah. Nah, kita akan coba ini, niatkan. Mana tadi pastinya jangan dibuang lah, masih muntah gitu. Nah, ini pakai aja nih, kita tester pakai ini. Habis itu nanti kita tester pakai memandang wajah ulama. Apa yang akan ini pakai ini sini. Nah, makanya untuk teman-teman yang di rumah, insya Allah semua orang itu bisa ruqyah. Ruqyah itu simpel kok, insya Allah. Karena masing-masing kita itu udah diberkahi Al-Quran. Al-Quran itu mujizatnya Rasulullah. Nabi-nabi yang lain itu Nabi Musa alaihissalam bisa belah lautan, umatnya nggak ada yang bisa belah lautan. Kita dikasih mujizat Al-Quran, diwariskan. Nah, makanya kita harus patut bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Hanya dan kita tekankan, ayo kita bareng-bareng lagi balik lagi ke Al-Quran, pelajarin Al-Quran. Kalau nggak sempat baca Al-Quran, minimal baca artinya. Kalau nggak sempat baca artinya, dengerin MP3 Al-Quran. Insya Allah itu lebih baik. Nah, ini caranya ya. Kita oleskan, caranya seperti ini, oleskan. Nah, biasanya kalau orang yang diruqyah itu cenderung dia deg-degan. Ditaruh di sini, cium yang dalam-dalam. Niatkan ngambil berkahnya Al-Quran, ngambil berkahnya Sunnah Rasul untuk mengeluarkan gangguan jin maupun sihir. Buka mulutnya. Nah, tuh biasanya mual langsung. Hirup dalam-dalam. Terus habis itu dalam-dalam, habis itu lagi baru nanti menunduk, mengatakan niatkan ya Allah, ikutin ya Allah dengan niat hamba mencium aromat parfum ini ya Allah, ngambil berkahnya dari sunnah Rasul, maka keluarkanlah ya Allah dengan sunnah Rasul ini ya Allah. Coba rasanya gimana? Pusing kan? Apa yang berat? Ini gimana? Beraman? Mual. Coba terus. Apanya yang rasa? Oh, dadanya kan ada dadanya. Oh, situ. Apa? Terus. Kita memandang wajah ulama satu-satu ya. Biasanya ada di video sebelumnya pembuktian kesaktian Al-Quran, tawasul, dan memandang wajah ulama. Tonton di video sebelumnya, nanti insya Allah itu lebih lengkap. Nih, satu-satu kita pandang. Kita pandang satu-satu minimal 5 detik, ngambil berkahnya orang-orang soleh dengan memandang rasa gembira dan rasa rindu. Barang siapa yang memandang wajah ulama dengan perasaan senang, maka Allah ciptakan satu malaikat untuk memintakan ampun sampai hari kiamat. Tuh, itu hadis. Itu keberkahan dengan memandang aja. Apalagi kalau memandang untuk mengeluarkan gangguan jin maupun sihir yang lemah. Aduh, insya Allah itu Allah mudahkan. Yang penting hatinya nyambung sama Allah. Makanya kalau di rumah pajang foto-foto ulama itu lebih baik daripada pajang wajah artis atau wajah selebritis. Itu jangan dulu lah. Yuk kita pandang ini 5 detikan persatu, niat mengambil berkahnya. Loh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Niat ngambil berkahnya. Niat untuk mengeluarkan gangguan jin maupun sihir. Nah, terus.
Terus buka mulut ya langsung. Niatkan ya Allah dengan sekali pandangan tadi kau keluarkan. Tuh, sekali pandang, insya Allah berkah. Makanya teknik ini diambil karena apa? Segala sesuatu yang dia bermanfaat bagi tubuh, zahir maupun batin itu ngaruh. Ulama itu nggak main-main, berkahnya banyak. Makanya jangan macam-macam dengan ulama. Lagi bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan berkahnya para habaib, para keturunan Rasul, para ulama ini ya Allah, maka masukkanlah keberkahan dalam diri hamba ya Allah untuk mengusir gangguan jin maupun sihir ya Allah ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Pandang terus, pandang. Niatkan mengeluarkan, niatkan membakar mereka yang ada di dalam tubuh. Insyaallah membakar mereka. Ini ada anak. Nah ini memandang wajah ulama ya, kita tawasul. Kita pakai tak sebutin orang-orang soleh. Biasanya kalau disebutin orang-orang soleh itu lebih bahaya lagi. Disebut namanya aja kalau orang soleh itu barokahnya masya Allah. Bahkan ada yang sampai kesurupan. Mana itu kesurupan? Itu Bismillahirrahmanirrahim. Ini kerasannya gimana? Kaku. Ya. Masih di mana rasanya? Ya, masih kaku. Ini pun nggak enak. Setengah badan. Ini kita sambil testimoni, kasih edukasi buat teman-teman. Jangan tinggalkan tawasul. Kata orang tawasul itu bid'ah, nggak boleh, haram. Nggak usah ikutin yang kayak gitu. Itu orang asal tahu. Kita ini nggak akan sampai kalau nggak pakai tawasul. Banyak dosa kita, banyak luputnya kita. Nah tak sebutin orang-orang soleh. Ya. Para habaib. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Dengan barokah para orang-orang soleh, para orang-orang yang Engkau kasih dan sayangi ya Allah, yang Engkau tinggikan derajatnya di sisi-Mu ya Allah, dengan barokahnya keturunan Rasulullah SAW ya Allah, jika di dalam tubuh saudara kami ada gangguan jin maupun sihir, Engkau keluarkanlah ya Allah dengan barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila adadi Sayyidina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ila adadi Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Ubaidillah bin Ahmad Muhajir wa ila adadi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila adadi Sayyidi Syekh Ahmad Rifai wa ila adadi Syekh Ahmad Badawi wa ila adadi Syekh Ibrahim Dasuki wa ila adadi Syekh Abdul Hasan al-Sadili wa ila adadi Syekh Ba'uddin Asabadi wa ila adadi Syekh Ali Khalil Hasan wa ila khatati Syekh Syahid Mirbad wa ila khadrati Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Abdul Ahad Al-Sabir bin Adad wa ila khadrati Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Atasai Berani wa Al-Atas wa ila khadrati Syekh Ali Baras wa ila khadrati Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak wa ila khadrati Al-Imam Syarifuddin Abu Abdullah Muhammad bin Zaid Al-Bushiri Sahib Burdah wa ila khadrati Al-Imam Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Sagaf saya berbentuk sakrat wa ila qadril Habib Al-Syekh Ahmad Al-Tijani wa ila qadril Syahidi Al-Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali Ba'lawi wa ila qadril Habib Al-Imam Ali bin Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi ya Allah, dengan perantaranya beliau ya Allah mengeluarkan seluruh gangguan jin maupun sihir yang ada di dalam tubuhnya ya Allah. Tuh katakan Al-Fatihah yang di dalam hati mengeluarkan dengan kirim Al-Fatihah beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan barokah sunan 9 sunan ya Allah keluarkan ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Syahid Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, wa ila hadrati Syahid Raden Mas Rahmat Sunan Ampel, wa ila hadrati Syahid Raden Mahmud Ibrahim Sunan Bonang, wa ila hadrati Syahid Raden Qasim Sunan Derajat, wa ila hadrati Syahid Ja'far Sadiq bin Muhammad Bagir Sunan Kudus, wa ila hadrati Syahid Raden Anil Yakin Sunan Giri, wa ila hadrati Syahid Raden Syahid Sunan Kalijaga, wa ila hadrati Syahid Raden Umar Syahid Sunan Muria, wa ila hadrati Syahid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan keberkahan ya Allah, umurnya, ilmunya ya Allah, maka alirkanlah ya Allah keberkahan itu pada diri kami, keturunan kami ya Allah, dengan Al-Fatihah ini. Al-Fatih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rasanya gimana dengan tawasul ini? Rasanya gimana? Berat. Kayak digituin. Kayak aliran listrik masuk enggak kerasa ya. Tapi langsung berat semuanya. Bergetar ya. Ini kalau dibaca sampai akhir, kita bacakan bentar ya. Niatkan benar-benar menyambutkan hati dengan mereka, dengan para orang-orang saleh ini. Minta keberkahan dalam hati ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan keberkahan kepada para kekasih-Mu ini ya Allah, berikanlah keberkahan kepada diri hamba ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah diri hamba ya Allah dalam nikmat iman dan Islam ya Allah, sebagaimana Engkau menguatkan iman dan Islamnya para kekasih-Mu ini ya Allah. Dan Engkau memberikan pertolongan sebagaimana pertolongan-Mu ya Allah terhadap mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dengan wasilah mereka Engkau sembuhkan kami, dan Engkau bebaskan kami dari belenggu, gangguan jin maupun sihir atau penyakit hati ya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadril habib wa ma bi Muhammadin syai'un wa ila hadril habib Husain bin Muhammad al-Hadar wa ila hadril habib. Keluar, ayo keluar. Terus di dalam tubuh ini. Keluar. Keluar aja. Jangan lama-lama. Ayo keluar. Kamu nggak mampu. Ayo. Jadi kalau berhadapan dengan makhluk atau jin, jangan bilang sekali-kali mereka kuat, maka mereka nggak kuat. Mereka nggak mampu. Dah, keluar. Yuk, buka mulutnya. Keluar. Keluar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatuh minallahi wa rasulihi wal ladzina amanu minal musyrikin. Keluar. Mau apa kau sini? Ayo. Kamu siapa? Yuk keluar jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini. Bismillah. Biasanya kalau ada gangguan jin maupun sihir di area tulang belakang itu kayak orang kena sumbatan kalau kita lagi mijet orang, kalau terapi itu pasti ada kayak sumbatan, kayak bulatan itu biasanya titik-titik yang ada gangguan jin. Biasanya menurut pengalaman kita cari. Nah, biasanya dia ada titik-titik yang keras. Nah, sini lipatan. Kalau teman-teman belajar ilmu bekam pasti paham titik-titik sunnah. Itu biasanya titik-titik sunnah itu yang jadi itu karena situ adanya lipatannya. Tuh. Kamu siapa? Lihat tangannya. Lihat tangannya. Kamu siapa? Bisa baik-baik gak? Ya Allah, izinkan ya Allah, mari
Kamu siapa? Kamu yang menyusup kan? Hah? Kamu mau masuk Islam nggak? Iya. Masuk Islam aja ya. Kamu nggak usah. Ini saya nggak punya kekuatan. Kamu masuk Islam aja ya. Kalau kamu kuat, suruh mandang ini kuat nggak ya? Kalau kamu kuat, kamu pandang ini. Pandang ini, pandang ini. Pandang ini. 5 detik ya. Kalau kamu kuat tuh. Nah, kan? Ya Allah, kita berbarakati. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah, kamu mau main-main? Lamaran. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Pencet sini ya. Kuat, ya, itu tolong suruh buka mulutnya. Lihat, niat mengeluarkan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat mengeluarkan. Nah, kan nggak bisa diislamkan, itu udah dajjal ya. Nah, terus. Terus. Keluar, niatkan di dalam hati dikit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadikan la ilaha illallah pedangku ya Allah. Gitu. Sebagai kekuatan ya Allah. Gitu, terus. Terus. Satu kali lagi, bismillah. Nah, kita pakai teknik sujud. Sujud itu paling ditakutin jin maupun setan. Itu kan tadi udah iblis, pasukan dajjal, wallahu alam. Nah, iblis itu paling takut kalau lihat orang sujud. Coba sujud ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti teknik proning. Nah, sujud biasa dulu. Sujud biasa kayak gini. Duduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu la ilaha illallah. Rabbul arsyil azim. Sujud. Fasjudulillahi wa'budu. Sujudnya yang benar. Nah, terus sujud dulu. Sujud. Doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, niatkan. Ya Allah, hamba ingin mengalahkan seluruh pasukan dajjal yang ada di dalam tubuhku ya Allah. Hamba percaya ya Allah akan hadismu ya Allah, akan hadisnya Rasulullah. Ya Allah, perkataan Rasulullah sesungguhnya adalah benar ya Allah. Keluarkan. Nah, duduk lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus tarik nafas. Nah, ini kita latihan proning atau langsung keluar. Nah, kalau teman-teman ada yang merasa sesak nafas atau kena gangguan COVID, nah silakan praktekkan teknik proning atau teknik sujud ini. Caranya kayak gitu, kayak gini. Tetap kayak gini, biar gak sakit. Nah, kita gini. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan pelan-pelan. Lewat mulut ya, tarik nafas dalam-dalam. Ini teknik proning position. Keluarkan. Tarik nafas dalam-dalam. Nanti batukan. Yang hebat, batukan. Terus. Harus kuat. Obat itu di mentalnya harus kuat. Nah, terus tarik nafas kayak gini. Gitu. Nanti sambil niat mengeluarkan. Tarik nafas. Sujud lagi. Dari sujud. Tarik nafas dulu. Ini pakai parfum dulu biar lebih segar dadanya. Biar nanti jantungnya relax. Biar mereka nggak main di jantung. Tarik nafas dalam-dalam. Terus ini di bawah, nanti dihentakkan. Tuh, hentakan. Niatkan. Nah, itu fungsinya apa? Lendir yang ada di dada, di alveole atau apalah. Aduh, lupa saya. Nanti akan keluar.
karena saya lupa pelajaran SMA ya. Nah, titik-titik tok biasanya kita mulai titiknya itu dari tulang ekor. Tulang ekor kita pencet, yuk yang di tulang ekor naik, keluar sambil dibentak, keluar semuanya. Kita pencet ini satu-satu. Kalau ada terasa berat, nah ini di sini ada nih, keluar, keluar, tuh kan, kayak ada sumbatan gitu. Makanya bekam itu solusi buat ngeluarin gangguan jin maupun sihir. Makanya rajin-rajin berbekam, insyaallah. Keluar, keluar. Ayo, keluar. Apa sih, ayo keluar. Ayo keluar. Iran, syahadat Ran. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Keluar semuanya. Ais, nggak usah ini loh, nggak usah lama-lama. Nanti tak kasih herbal nanti. Mampus dong. Ayo nanti dong. Daripada kesakitan nanti kamu mati di sini nanti kebakar nih tangan saya panas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh panas tuh, keluar. Keluar. Yang penting yakin. Bayangkan jadi api. Bismillahirrahmanirrahim jadi api. Yang penting yakin sama Allah. Keluar. Ini panas loh. 1, 2, 3. Keluar. Nah, di sini nih. Bismillah. Allah Akbar, keluar. Siap. Ini mungkin lihatkan di sini ya. Nah, tolong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma idza antum takhujun. Idza antum takhujun. Kembali ke keluar. Enak. Rasanya gimana tadi? Apa tadi kayak gini?